Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sebelum diadakan penilaian harian atau ulangan harian matematika, saya jelaskan terlebih dahulu tentang pembulatan pada bilangan desimal. Sebelum saya mulai, silahkan dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kemudian contoh-contoh yang saya berikan bisa dicatat di buku matematikanya masing-masing untuk belajar. Yang perlu diperhatikan pada pembulatan bilangan desimal yaitu ketika angka pembulatan lebih dari 5, maka pembulatannya ditambah 1. Dan jika angkanya kurang dari 5, maka angka pembulatannya yaitu tetap atau tidak berubah. Angka yang lebih dari 5 yaitu 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dan 5 itu sendiri. Kemudian jika di bawahnya 5 yaitu 4, 3, 2, 1, 0. Sekarang langsung saja saya berikan contohnya agar lebih mudah memahami. Misalkan di sini ada bilangan desimal 0,231. Ini misalnya kita akan membulatkan hanya 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma berarti maunya ada 2 angka di sini sama sini. Yang satu kita hilangkan. Bagaimana caranya menghilangkannya? Kita lihat angka ketiga. Karena kita mau membulatkan 2 angka di belakang koma, maka yang dilihat yaitu angka setelahnya, yaitu angka ketiga. Di sini angka ketiga adalah 1. Ingat, angka ketiga di belakang koma. Angka ketiganya adalah 1. Karena 1 kurang dari 5, maka pembulatannya menjadi 0,23. Tetap ya, 0,23 karena 1 kurang dari 5. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya ada 0,245. Bagaimana cara membulatkan bilangan desimal 0,245 menjadi pembulatan 2 angka di belakang koma? Ingat, dilihat dulu angka ketiga atau angka setelahnya. Karena permintaannya adalah 2 angka di belakang koma, maka kita lihat angka yang ketiga atau angka setelahnya yaitu 5. Karena di sini 5, maka 4 kita tambahi 1 menjadi 0,25. Contoh lain supaya lebih memahami. Misalnya ada 0,222. Bagaimana cara membulatkannya menjadi 2 angka di belakang koma? Tetap kita lihat angka selanjutnya atau angka ketiga yaitu 2. Karena 2 kurang dari 5, maka pembulatannya tetap menjadi 0,22. Lalu bagaimana jika 0,827? Ini karena dibulatkan 2 angka di belakang koma, tetap kita lihat angka ketiga atau angka setelahnya. Di sini angka setelahnya adalah 7. 7 itu
lebih dari 5. Maka angka 2 kita tambahkan 1 atau dinaikkan 1 menjadi 0,83. Begitu ya. Lalu bagaimana jika banyak angka di belakang koma? Misalnya ada 0,428, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita mau membulatkan dua angka di belakang koma, tetap kita lihat angka yang ketiga ya. Angka yang belakang ini dibiarkan saja. Karena 8 itu 8 lebih dari 5. Berarti angka 2 ini kita naikkan 1 menjadi 0,43. Lalu misalnya jika ada 0,428, 5, 7, dan seterusnya, kita pengen membulatkan menjadi satu angka di belakang koma, hanya 1. Jadi yang dilihat angka setelah 1, yaitu angka kedua. Karena di sini angka kedua adalah 2, 2 itu kurang dari, salah. 2 itu kurang dari 5. Berarti maka angka pembulatnya yaitu tetap menjadi 0,4. Gitu ya. Misalkan saya kasih contoh satu soal merubah pecahan ke bilangan desimal. Misalnya ada pecahan 8/3. Kita memakai cara porogapit atau pembagian saja. Coba kita langsung pakai cara porogapit. 8/3, 8/3. 8 kita bagi 3 tidak bisa. Kita cari yang mendekati. Hasil perkalian 3 yang mendekati 8 ada berapa? 2 ya. 2 kali 3 ada 6. Kemudian kita kurangi, 8 kurangi 6 berapa? 2. Kita kasih 0, karena 2 dibagi 3 tidak bisa, kita kasih 0. Yang atas dikasih koma. 20 dibagi 3 berapa? Yang mendekati, karena tidak bisa. 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangkan lagi. 20 kurangi 18, tetap kita tambah 0. Tidak usah dikasih koma lagi, karena di sini sudah ada tanda koma. 20 dibagi 3 ada 6 ya, sama. Nanti pasti hasilnya ini kalau diteruskan ada 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada angka 2,66666, maka kita bulatkan menjadi dua angka. Kita coba menjadi dua angka di belakang koma dulu. Berapa tadi? 2,6666. Kalau kita mau membulatkan dua angka, berarti yang dilihat yaitu angka ketiga, yaitu angka 6. 6 itu lebih dari 5. Berarti yang ini kita naikkan 1 menjadi 2,67. Nah, kalau kita ingin membulatkan menjadi satu angka saja di belakang koma, bisa? Bisa. Berarti kita lihat angka kedua atau angka setelah 1, yaitu 7. 7 lebih dari 5, maka ini kita naikkan 1 menjadi 2,7. Gitu ya. Sekarang contoh satu lagi, pecahan berapa ya?
Misalnya 3/4. Kita pakai porogapit saja. 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa ya. Kita berikan 0 di sini. Kita kasih 0, 30 dibagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Dikurangi 10 kurangi 8, 2. 2 bagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 4, 5. Nah, karena ini sudah dua angka di belakang koma, jadi sudah tidak usah dibulatkan lagi. Tetapi jika misalnya ada perintah dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma, tetap sama caranya. Kita lihat angka kedua atau angka setelah 1, yaitu angka 5. 5. Ingat, jika 5, maka pembulatnya kita naikkan 1 menjadi 0,8. Contoh lagi, misalnya pecahan 5/3. Kita porogapit 5 bagi 3. Berapa 5 bagi 3? Gak bisa. Kita cari perkalian 3 yang mendekati 5. Tidak boleh lebih. Berapa? 1 ya. 1 kali 3, 3. Kita kurangkan 5 kurangi 3, 2. Kita berikan 0, kita koma. 20 dibagi 3, 6. Yang mendekati ya, karena tidak bisa. 6 kali 3, 18. 20 dikurangi 18, 2. Kita kasihkan 0, 6. Jawabannya 666. 1,6666. Kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma dulu. Kita lihat angka ketiga yaitu 6. Berarti naik 1 menjadi 1,67. Kita bulatkan lagi menjadi satu angka. Kita lihat angka kedua. 7 lebih dari 5, berarti naik 1, 1,7. Gitu ya. Sekian, mohon contoh-contoh yang saya berikan dicatat agar bisa digunakan untuk belajar nanti. Dimohon dikerjakan dengan teliti ulangannya supaya nilainya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.